programmer, atau dokter? Kenapa nggak dua-duanya aja? Oke teman-teman, kali ini gue pengen ngebahas tentang coding. Jadi nggak melulu tentang koas, karena sehari-harinya gue nggak cuma buat vlog tentang koas, tentang pendidikan kedokteran, tentang kesehatan dan sebagainya, tapi gue juga ngoding. Dan gue ngoding itu memang udah sejak lama, sejak gue SMP mungkin, ya awal SMP kira-kira. Waktu dulu itu pemrograman itu yang pertama kali gue pakai adalah Visual Basic 6. Tapi sekarang udah hampir nggak bisa didapat kali ya, gue nggak tahu. Dulu itu gue pakai bajakan, dan itu Visual Basic 6 yang udah, wah pokoknya tampilnya Windows 98 banget, udah kuno banget. Terus akhirnya gue beralih ke yang legal, dimana gue pakai Microsoft Visual Studio tahun 2010 kalau nggak salah. Kok 2010, 2008 atau 2010 sekitar itu. Gue pakai Visual Basic.net. Yang beda adalah bahasanya tetap pakai Visual Basic, tapi ada library yaitu .NET Framework. Jadi Visual Basic tapi sudah diintegrasikan dengan pustaka.net. Apa itu pustaka? Ntar kita bahas itu. Intinya itu adalah pengalaman coding pertama gue. Sekarang gue pengen nge-share tentang 5 hal penting yang wajib lo ketahui kalau misalnya lo pengen coba belajar atau pertama kali terjun ke dunia pemrograman. Oke? Simak. Oke, yang bakal gue bahas pertama kali adalah mengenai niat. Apa yang harus kita niatkan untuk jadi atau untuk melakukan coding ya. Gak harus jadi programmer beneran, tapi kalau lo coding, lo bisa dibilang coder atau programmer. Berikutnya adalah gue bakal bahas tentang cara memilih bahasa apa sih yang pertama kali harus kita pakai, apakah programming langsung atau kita pakai bahasa yang lain. Yang ketiga adalah tentang apa yang kita harus lakukan setelah kita sudah memilih bahasa itu, yaitu tentang dokumentasi. Yang keempat gue bakal bahas tentang grup komunitas developer, dan yang terakhir adalah tentang Stack Overflow. Ya, lo harus tahu Stack Overflow kalau misalnya lo memang benar-benar sudah deep banget ngodingnya, maksudnya udah kebiasa ngoding. Jadi, mari kita mulai. Pertama niat yang lo harus tanamkan dalam diri lo adalah lo memang orang yang pengen mencoba dan berani coba. Kenapa? Karena beda sama mungkin bisnis kali ya. Kalau bisnis atau mungkin hal yang lain, misalnya di kedokteran, ya ketika kita mencoba ya itu ada risikonya kan, risiko ke pasiennya. Kalau misalnya bisnis mungkin risiko uangnya rugi dan sebagainya. Tapi kalau di coding lo nggak rugi apa-apa, paling cuma rugi waktu, tapi waktu itu bakal jadi pengalaman. Kenapa? Karena lo harus berani gagal. Bugs itu bakal banyak banget dan lo bakal hadapi. Jadi kalau ngoding dengan benar mungkin ada 1-2 bug, atau ya paling banyak belasan lah, mungkin bisa puluhan kalau memang itu sistematik banget lo ngodingnya salah atau nggak pakai OP dan sebagainya. Tapi kalau lo mau mencari kesalahan tuh di mana, bugnya di mana, kalau lo punya itikat itu, kalau lo punya niat itu, kalau lo punya kesungguhan itu untuk ngoding dan buat program yang lo harapkan, ya gue rasa lo udah cocok. Yang kedua adalah bagaimana cara memilih bahasa. Bahasa yang paling penting untuk lo pilih itu adalah yang gampang. Ya yang gampang sih, banyak sekarang bahasa pemrograman yang gampang dan populer. Yang paling populer akhir-akhir ini misalnya Python, terus ada Dart dan Java. Tapi kalau lo sama sekali nggak punya ide gimana atau bahasa apa yang harus lo pelajari, gue saranin lo belajar markup language. Tapi itu bukan programming language, ingat, bukan programming language. Contoh markup language itu adalah kayak misalnya HTML, CSS yang di website. Lo bisa klik kanan di browser lo terus inspect website. Itu kan ada banyak kode itu di situ bukan pemrograman. Yang pemrograman itu adalah JavaScript-nya. Tapi HTML dan CSS itu adalah markup language, membuat sebuah teks menjadi ada warnanya, ada box-nya, jadi tebal, menampilkan gambar dan sebagainya. Itu adalah markup language karena tidak ada logic yang berjalan di situ, tidak ada if else dan sebagainya. Oke? Itu yang gue saranin. Lo belajar di website bisa, di tutus bisa, di website lain bisa, banyak banget tuh tutorial tentang HTML dan CSS. Kalau lo udah terbiasa melakukan coding dengan HTML dan CSS, baru gue saranin lo masuk ke pilihan bahasa. Kalau lo mau misalnya mau milih, gue pengen nyoba coding game, mungkin lo udah kenal dengan Unity, itu menggunakan C#. Terus misalnya pakai kita aplikasi Android pakai Java, atau mungkin pakai Kotlin yang baru ini karena dia lebih ringan, lebih
mudah digunakan dan lebih nyaman katanya. Gue gak pakai Kotlin, sorry. Terus yang kalau lo pengen develop di iOS karena lo Apple fans atau karena lo punya iPhone, Mac dan sebagainya, lo pakai Swift. Oke, lo download Xcode. Kalau Android, lo download Android Studio. Itu pilihan bahasanya. Lo udah milih bahasa. Oke, kita lanjut ke hal berikutnya. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah yang ketiga, tentang dokumentasi. Dokumentasi ini adalah tentang sintaks, tentang bahasa yang bakal lo pelajari, yang bakal lo gunakan. Kalau kita belajar bahasa Belanda, bahasa Jerman, bahasa Rusia, bahasa Arab, dan sebagainya, bahasa Jepang, kita pasti bakal ngeliat kamus atau bakal ngeliat grammar. Nah, grammar ini yang kita baca itu dalam bentuk dokumentasi. Dokumentasinya ini bisa dilihat di website, misalnya di Java, ada di Google Developer. Untuk kalau Android ya Java bisa dipakai buat yang lain juga, bisa di NetBeans juga, dan sebagainya. Intinya adalah lo cari dokumentasi bahasa itu, Python ke website resmi Pythonnya. Misalnya, untuk gimana cara kita makainya, pertama adalah biasanya ada tutorial di dokumentasinya itu. Bagaimana cara belajar menggunakan bahasa Python, misalnya di situ. Pertama, mencoba hitung-hitungan, kalkulasi matematika misalnya, atau menampilkan teks dan sebagainya. Ikutin tutorial itu, baca dokumentasi itu. Nanti kalau sudah terbiasa, oh gue pengen nampilin teks ini di sini nih, gue pengen ubah jadi bold nih, gue pengen ubah ini itu, lo baca dokumentasi, lihat apa yang ada di pustaka itu, misalnya grafik apa, misalnya di library-nya, untuk memanggil grafis atau menampilkan foto misalnya atau gambar, lo harus menggunakan sintaks ini, lo baca itu di dokumentasi. Kalau lo nggak baca dokumentasi, itu sama aja kayak lo nyemplung tanpa ke kolam renang tanpa tahu cara renang, kayak gitu. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat tentang grup atau komunitas. Lo bisa aja sih jadi solo, jadi lone wolf coding, tapi itu bakal sulit dan gue rasa stressful banget ya, bakal bisa bikin depresi mungkin kalau secara medis. Kenapa? Karena tanpa komunitas, ketika lo menghadapi bugs dan error yang banyak, itu bakal memakan waktu yang sangat lama. Kalau lo ada di komunitas, lo udah coba usaha nih, udah tentunya ada etikanya ya. Lo googling dulu, ketemu nih, udah ribet kok, bug-nya masih ada, lo tanya di komunitas, itu kan lebih cepat. Siapa tahu ada teman-teman senior yang udah pernah ngalamin bug kayak lo, dan ternyata oh itu bisa kok, ternyata ini belum diupdate nih, harus diupdate dulu karena versi yang ini sudah deprecated misalnya, jadi harus diupdate. Atau misalnya oh lo salah ngodingnya, atau mungkin ternyata lo typo, lo kurang semikolon dan sebagainya, dan ya itu hal-hal sederhana yang mungkin lo sendiri susah menurutku. Jadi cari komunitasnya, komunitas programmer Python di Surabaya misal, di Jakarta atau di mana, dan sering-sering ikut ketemuan, ikut sharing, ikut kopidara dan ketemuan dan sebagainya. Itu penting banget. Dan terakhir yang kelima adalah tentang Stack Overflow. Lo harus tahu Stack Overflow. Sebenarnya nggak cuma Stack Overflow, banyak banget forum yang lainnya atau sistem Q&A lain untuk programmer yang bisa gue tanya-tanya, yang misalnya di forumnya Python sendiri dan sebagainya. Tapi Stack Overflow itu sangat-sangat populer dan menurut gue wajib banget lo tahu, lo bikin akunnya dan lo sering-sering tanya situ atau googling di situ, bukan googling di situ, maksudnya lo cari jawaban di Stack Overflow, karena itu ya semuanya programmer nanya-nanya ke situ. Misalnya udah banyak masalah, banyak orang yang sudah mengalami bug kayak lo, masalah kayak yang lo temuin pas coding, biasanya udah ada di situ, sudah ada jawabannya, dan lo bisa vote kalau misalnya memang itu jawaban itu membantu lo dan akhirnya ngebantu orang lain karena ini mudah ditemukan jawabannya dan sebagainya. Jadi itu 5 hal penting yang menurut gue lo wajib banget tahu. Mungkin itu dulu kali ya. Sekian. Berikutnya gue akan membahas tentang apa yang gue pakai, yaitu saat ini pakai Dart, pakai Flutter Framework dari Google, tuh lagi populer banget. Kebetulan kemarin gue ikut International Hackathon dan gue bikin aplikasi pakai. Mungkin sekian dulu.